Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik teman-teman Boboto semua, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Yang mana kemarin sampai mana ya saya lupa. Sampai pembahasan masalah regulasi gitu ya kalau nggak salah di video terakhir. Jadi untuk regulasi musim depan untuk PT LIB dan juga PSSI sudah menjanjikan kepada rakyat sepak bola Indonesia yang mana tidak akan ada lagi untuk jadwal dadakan 3 tahun ke depan. Jadi 3 tahun ke depan sudah fix jadwalnya ada di saat ini gitu ya. Jadi ya kemarin kenapa sempat diundur harusnya tanggal 2 Agustus ke 19 Agustus untuk kick off perdananya, namun ya alasan dari PT LIB dan PSSI adalah untuk ya menyelesaikan beberapa kerjaannya, terutama jadwal 3 tahun ke depan. Jadi selama 3 tahun ke depan sudah fix jadwalnya, tidak akan ada yang berubah. Dengan demikian kalau memang tidak mencela-mencela lagi atau tidak plan lagi selama 3 tahun ke depan, ya dipastikan sudah tidak akan ada lagi untuk Championship Series maupun regular series. Yang ada ya regular series semua gitu ya, jadi kompetisi penuh teman-teman. Nah ini ada apa ya kita juga nggak pernah tahu, namun yang jelas dari 18 klub Liga 1 sebagian besar katanya menginginkan kompetisi penuh lagi. Nah ini kalau kita runut nih teman-teman, dari 18 tim yang ada di Liga 1 sekarang termasuk tim promosi ya yang musim depan sudah berkompetisi di Liga 1, 18 tim ini baru 8 tim yang sudah terverifikasi lulus lisensi atau yang bisa dianggap tim profesional. Nah 10 tim lagi ini termasuk tim-tim lama yang sudah ada di Liga 1 belum berlisensi teman-teman. Jadi kelayakan timnya dipertanyakan walaupun memang katanya tim profesional, namun mulai dari apa finansial, dari ini, dari segala macam lah ini memang belum terverifikasi gitu oleh PT LIB maupun oleh PSSI. Jadi diharapkan sebelum kick off Liga 1 besok ini harus semua selesai dulu katanya tim 10 tim Liga 1 yang belum memenuhi syarat kualifikasi gitu ya, jadi sebagai tim profesional. Nah ini sekali lagi apakah memang ada sesuatu gitu ya, sedangkan 8 tim saja yang sudah terverifikasi yang punya lisensi PT LIB minimal. Ini ya kalau suaranya memang didengar, mau misalkan ada Championship Series lagi tapi 10 tim tidak ingin ada Championship Series, ya masa sih PT LIB mementingkan yang 10 tim yang belum berlisensi gitu ya. Nah ini juga menjadi satu pertanyaan besar, tapi ya sudahlah, yang penting ya walaupun apapun nantinya regulasi atau tipe turnamen musim depan itu setidaknya Persib tetap insya Allah jadi juara lagi lah gitu ya. Jadi tidak terlepas ya nyinyiran banyak orang kalau turnamen ya Persib jagonya katanya, tapi ya sudahlah, kita lupakan, yang penting kita juara ya teman-teman. Nah untuk yang kedua ini kabar mungkin pertanyaan dari teman-teman Boboto juga, masalah yang sedang hangat nih, masalah lelang jersey katanya. Kang, apakah lelang jersey ini memang begitu atau memang didesainnya begitu dan lain sebagainya? Nah ini saya juga sedikit kaget teman-teman, jujur saja setelah ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ini kok Persib terkesan punten ya manajemen, bukannya kritik menjatuhkan, tapi mudah-mudahan kritiknya ini menjadi satu lompatan besar ke depannya biar diperbaiki gitu ya. Nah ini untuk masalah jersey ini mulai dari situs untuk lelangnya sendiri menurut kami gitu ya, bukan menurut saya aja, jadi teman-teman yang lain juga nitip aspirasinya. Jadi menurut kami ini terkesan seadanya gitu, jadi manajemen ini pengen buru-buru lelang jersey namun ya tidak dipersiapkan dengan baik, mulai dari desain websitenya, desain fitur-fitur, syarat dan ketentuannya, dan ya tidak jelas gitu, sehingga ya ini memang jangan disalahkan bobotohnya yang memang katanya
harganya kan ada yang nawar sampai 9M gitu ya untuk satu jersey 9M, 9,6M kalau nggak salah terakhir tuh. Nah makanya ini jangan disalahkan teman-teman bobotoh, bukan mereka nggak ngerti, tapi tidak diedukasi. Nah ini sekali lagi kita mohon kepada manajemen Persib Bandung diperbaikilah minimal halaman depan tuh ada syarat dan ketentuannya. Lalu lelang jersey ini bagaimana syarat dan lain sebagainya. Nah ini harus betul-betul sampai ke akar rumput, tidak hanya untuk yang ngerti internet saja, tapi yang agak gaptek kan agak sedikit kesulitan lah, ini jujur saja. Dan walaupun alasannya menurut manajemen Persib ya ini untuk memudahkan kolektor jersey agar lebih gampang gitu ya mendapatkan jersey dari Persib Bandung. Nah ini jujur saja dari beberapa kolektor juga mengeluhkan ya bukan begini sebetulnya caranya, bukan lelang begini, justru kesenangan mereka itu mencari ke door to door gitu ya, rumah ke rumah atau orang ke orang, dia cari kemana di daerah mana. Nah ini justru tantangannya. Kalau ikut lelang begini ini jadi jatuhnya gimana ya, untung-untungan, yang nggak ngerti bola juga bisa beli kalau dia punya duit gitu ya. Tapi kalau untuk kolektor tuh justru ya dia memang suka gitu, suka ngumpulin, suka dengan tim Persib juga, jadi semuanya lengkap, dia cari sendiri. Nah ini berbeda katanya, sedikit mungkin udah terbawa modern, tapi ya terlalu agak sedikit ya dipaksakan lah, mulai dari syarat ketentuannya juga memang ada, ya tidak boleh main-main. Memang betul kalau lelang ini ada payung hukumnya gitu ya, kalau memang tidak gagal bayar atau hanya main-main ini bisa ada jeratan undang-undangnya atau hukumnya, tapi kan tidak dijelaskan. Nah ini juga menjadi satu bahan yang perlu diperbaiki lah oleh teman-teman dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Ini mungkin sedikit ulasan mengenai lelang jersey. Jadi ya tidak ada salahnya mau nawar berapapun, sok aja lah. Tapi kalau yang yang iseng-iseng ya punten, kita juga saranin sih jangan sampai melambung tinggi gitu ya, nawarnya udah langsung 1M, 2M, ya terakhir 9,6M gitu satu jersey. Ini ya tidak ada yang perlu disalahkan sebetulnya. Jadi saling introspeksi saja, dari bobotohnya juga yang nawarnya wajar saja, karena di situ sudah ada penjelasannya sedikit, walaupun ya memang tidak membingungkan lah untuk orang awam yang baru ikut lelang gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi satu masukan buat teman-teman yang ingin ikut lelang maupun untuk manajemen Persib gitu ya. Nah untuk kabar yang ketiga dulu, ini pertanyaan dari teman-teman bobotoh lagi, apakah Robby Darwish akan kembali ke Persib Bandung. Nah ini sudah saya bahas jauh sebelum Persib Bandung untuk ngepost kemarin gitu ya. Jadi Persib Bandung kemarin sudah post Robby Darwish katanya sudah dinyatakan kembali lagi ke Persib Bandung setelah ya masa peminjamannya berakhir. Nah ini saya sih udah dari awal udah menginfokan justru ke teman-teman bobotoh, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Jadi dari awal-awal itu ya Robby Darwish saya bilang aman, akan kembali lagi, karena ya memang waktu itu ada sedikit tukar guling yang dipaksakan juga gitu, karena kalau mau narik hand harus ada juga gitu pemain Persib yang dikorbankan. Akhirnya Robby Darwish yang dikorbankan, tapi ya selama ini Robby Darwish main di Dewa pun Dewa belum pernah kalah gitu ya selama Robby Darwish membela Dewa United. Nah ini menjadi satu hal yang positif juga, bahkan menurut Bojan Hodak ya memang seharusnya tidak terjadi itu, maksudnya tidak terjadi penukaran begitu, tapi ya karena situasi waktu itu tidak memungkinkan sehingga ya Robby yang harus dipinjamkan. Tapi ya alhamdulillah lah, memang kalau Persib Bandung sudah memposting masalah Robby Darwish kembali ke Persib Bandung, ya buat teman-teman yang setia nonton channel ini mah udah tahu gitu ya dari awal, insya Allah, amin. Nah ini juga ada satu kabar yang mengenai pemain baru teman-teman, tapi mungkin kita bahas buat
nanti malam saja, biar semuanya fokus gitu ya, jadi tidak terpecah konsentrasinya. Baik, langsung kita bahas nanti malam untuk pemain barunya, teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.